Halo pemirsa topik gedek. Karena segi podcast gue ganti jenenge, bukan podcast muka gedek lagi, tapi namanya topik gedek. Karena kita hanya membicarakan topik-topik yang tidak penting dan bukan berupa podcast. Malam ini saya tidak sendirian, tapi saya kabelnya bunyi-bunyi terus ini. Saya bersama Mayonda. Halo pemirsa studio. Halo pemirsa apa ini? Konco Gedek juga. Ya, konco gedek. Halo Konco Gedek, saya Mayondau in Eda Maidani. Halo Mayonda, apa kabar nih? Basa-basi dulu. Halo Bapak Afif Amrullah, kabar baik menyertai kita semua dan saya juga kabar baik menyertai saya. Amin. Gimana nih? Apa nih kesibukannya belakangan ini? Kesibukannya akhir-akhir ini masih kuliah Pak, semester akhir. Yeay. Wow, udah waktunya tugas akhir ya? Iya, terus ya gulung-gulung di kasur. Gulung-gulung is not bahasa ngopi. Indonesia, you know. Gulung apa bahasa Indonesianya gulung-gulung? Rebahan. Kan rebahan aja Pak. Kalau gulung-gulung. Aku luwe. Terus dong. Terus ada proyekan bersama teman, tapi nggak jalan. Proyek apa tuh kalau boleh tahu? Rahasia Pak. Karena ini aja nggak diworo-woroin ke orang-orang, ini nggak jalan, apalagi diworo-woroin, Iya. makin nggak jalan. Kata orang kalau punya rencana disembunyikan. Ya, ini lagi saya sembunyikan di ruang rahasia saya, yaitu di studio Gedek. Wow, kan di ada saya di ruangan situ. saya. Oh iya. Ya nggak apa-apa, Bapak aja yang tahu kan. Wow, sangat sibuk sekali ya ternyata belakangan ini. Iya, sangat sibuk sekali. Apa tuh kesulitannya rebahan setiap hari, kendala-kendalanya? Kesulitan karena sering rebahan itu bosen aja sih Pak. Bingung mau pakai gaya rebahan yang seperti apa. Emang sehari bisa berapa kali rebahan kalau boleh tahu? Nggak bisa dihitung pakai berkali-kali Pak, pakai jam kita. Wow. Jadi dari 24 jam itu ya mungkin 20 jamnya saya rebahan. Fantastis. Ini hanya bisa dilakukan oleh Mayonda ya di sini ya. Oleh orang-orang profesional bisa kok Pak. Oh iya benar. Lalu apa nih selingan kegiatan-kegiatan di antara rebahan ini? Ini nggak apa-apa bilang di sini Pak. Nggak apa lah. Oh iya, akhir-akhir ini juga saya ya olahraga ringan kecil-kecilan yang menyenangkan lah. Oh, udah mulai workout ya orangnya Iya. ya. Sudah semakin bertambah usia, emang olahraga seperti itu kayaknya dibutuhkan deh Pak. Ya benar. Untuk biar tidak kaget ketika di masa tuanya. Betul sekali. Lalu apa nih kegiatannya selain olahraga? Kalau di kantor Studio Gedek apa sih kegiatannya? Di kantor studio Gedek wah banyak Pak. Ini saya lagi mentorin anak magang juga baru-baru ini aja sih. Oh iya, ada anak magang di Studio Gedek. Iya, ada adik saya baru, privilege orang dalam. Wow, itu gak usah disebutin dong harusnya. Oh iya, maaf. Biar kayak organik dia sendiri yang datang ke sini. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Yang penting kan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin privilege-nya. Oh iya benar. Terus selain itu ya saya upload komik-komik di sosial media tapi belum jalan lagi. Oh, apa itu kendalanya sampai tidak bisa upload lagi? Kendalanya males aja sih Pak. Wow, klasik ya. Kayak semua orang tahu. Iya, belum mood aja juga. Nanti nunggu mood balik baru saya upload lagi ya Pak. Iya, bisa dipahami. Dengar-dengar belakangan ini dengerin sesuatu? Waduh, dibahas juga di sini. Iya dong. Apa tuh yang didengerin belakangan ini? Jadi ini cerita behind the scene dulu ya Pak ya. Biar lama podcastnya. Ya, jangan lama-lama dong. Berapa menit? Ratusan. Oke. Loh gimana ya pertamanya? Kok bisa tiba-tiba ngelihat? Oh, Ini Anda itu kan sebenarnya nggak suka nonton podcast tadinya. iya. Karena Bukan membosankan. nggak suka sih, kayak ya nggak minat aja mungkin ya, belum minat aja. Nah tiba-tiba ketika saya sebosen-bosennya mau nutup YouTube nih, tiba-tiba direkomendasi timeline
timelineku itu ada podcastnya Raditya Dika yang judulnya apa ya lupa. Pokoknya pensiun sebelum umur 40 tahun. Nggak suaranya ada cilik main pecut nggak? Enggak apa-apa, itu variasi. Back sound. Lalu back sound alami. Lalu karena aku akhir-akhir ini lagi suka topik tersebut kayak pensiunan, gimana ya itulah pensiunan begitu. Lihatlah si podcast itu, ternyata omongannya daging semua Pak, daging banget. Tentang apa sih kira-kira podcastnya? Iya, tentang gimana kita bisa pensiun sebelum umur 40 tahun. Oh, itu di podcastnya Raditya Dika. Iya, itu di podcastnya Raditya Dika sama siapa ya, aku lupa satunya. Alexandra Ruby. Adalah itu. Iya, mungkin nggak tahu, lupa. Terus dari situ itu kan podcastnya kayaknya hampir 1 jam apa 1 jam lebih gitu. Buset. Dan itu biasanya kalau saya nonton, kok saya sih karena tadi pakai aku. Ya udah. Biasanya nggak bisa gitu Pak, nggak konsisten dong. Tak patah ini mari mikir. Lalu Biasanya kan aku suka skip tuh. Kalau ada yang nggak penting skip. Dan itu full nggak ada yang ku skip Pak. si podcastnya Si Raditya podcastnya Raditya Dika. Karena iya emang nggak ada yang perlu di skip dan seru semua. Dika. Berarti emang suka obrolan tentang finansial gitu. Suka. Akhirnya dari yang kamu tonton, apa garis besar dan kesimpulan yang bisa kamu ambil dari podcast finansial itu? Kalau yang di podcast khusus itu Mas, ya aku manggil Mas Radit aja ya. Mas Dika nggak sih Terus panggilannya? aku 40 tahun. Kan aku 30 Pak. Oh iya, udah saya disebutin dong. Ah iya. Kok tak potong? Aku 20 Pak. Aku tak potong. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Kita nggak harus menyembunyikan umur. Lalu Aku mau ngomong apa ya Pak? Aku lupa kalau dipotong seperti itu Bapak. kenapa aku lali bisa? Yang bisa kamu dapatkan di Intinya umur dari 40. video itu, kalau di video itu aja, itu kayak Mas Dikanya itu ngomongin gimana caranya kita bisa dapetin uang, misal targetnya di situ 10 juta kayaknya, ya 10 juta. Set. 10 juta. Jadi berapa yang kita butuhin buat dapet 10 juta per bulan sampai kita mati. Wow, lumayan. Intinya itu seperti itu. Lumayan dalam ya obrolannya. Dalam sekali sih kalau menurut saya. Akhirnya itu sampai membuat kamu berubah nggak mindsetnya? Berubah Pak. Aku yang tadinya mau beli drone sekarang udah gak kepengen beli drone. Emang lagi. nggak mungkin kamu mau beli drone. Mungkin aja sih Pak kalau FOMO dan impulsif seperti kemarin. Itu Pertama. mungkin aja karena saya udah ngeranjangin beberapa drone di Shopee. Pertama, main drone harus keluar ruangan. Iya itu. Wah, bakso nih. Ojo deh, kok noleh wongnya. Lalu kudu ngecas, kudu ngambil footage, kudu maintenance drone-nya. Iya itu juga yang kupikirin sih, makanya akhirnya nggak jadilah ya. Nah biasanya kalau aku pengen gadget apa gitu terus nggak jadi, aku bakal beli yang lain. Nah Oh. sekarang setelah aku nonton podcastnya Mas Dika itu nggak kepingin apa-apa sih, bahkan laptop gaming yang aku pengenin dari 10 tahun, dari tahun-tahun yang lalu itu aku udah nggak kepengen lagi Pak. MacBook tetap pingin, cuma itu bukan apa ya, Keinginan, tapi kebutuhan. bukan keinginan dan kebutuhan yang urgent, yang aku pengen banget itu enggak. Jadi biarlah nanti dicari lagi. Iya, jadi kalau sekarang aku nentuin target dulu. Kayak misalnya yang si laptop gaming itu kan. Aku boleh beli laptop gaming itu asalkan dalam tahun ini. Kan si laptop itu aku mau mainan After Effects kan. Nah, jadi aku boleh beli laptop gaming itu asalkan dalam beberapa bulan misalkan atau tahun ini aku menghasilkan beberapa karya dari After Effects dari laptopku yang sekarang, kayak gitu Pak.
Pokoknya harus ada Pokoknya harus ada tujuannya dulu. dulu. Oh, baiklah. Enggak, harus ada outputnya dulu. Kalau tujuan kan udah ada tujuan. Aku beli laptop Oh. buat belajar si After Effects. Oh. Tapi kan biasanya kan nggak ada outputnya, Pak. Kayak aku beli iPad, ternyata dianggurin nggak kepake. buat main game kan sekarang. Main Kalau game-game dulu bodoh itu seru banget, Pak. game-game Itu yang bukan dipakai game bodoh, itu buat fokus dan strategi. itu game-game bodoh No. untuk di WC. Iya, jadi seperti itulah ketika aku selesai menonton podcastnya Mas Radit dan akhirnya aku subscribe YouTube-nya Mas Raditya Dika. Terus nontonin video-video yang dari judulnya aja sih, dari yang judulnya aku suka. Setelah sekian lama dia berkeliaran di internet di bumi Iya, ini. aku tahu Mas Dika itu udah lama banget sih. Apalagi Bapak kan sering kan Ya, ngobrolin itu. benar. Iya, dan gara-gara algoritmanya Bapak menonton Mencemari histori iya, YouTube. mencemari rekomendasi YouTube saya, YouTubeku lagi. Jadi ya sudah, memang sudah takdirnya sih Pak menurut saya. Ya, ternyata menarik sekali ya kehidupannya Mayonda sehari-hari. Bapak lihatnya saya kan males-malesan terus kan? Iya, ternyata belajar terus setiap hari. Loh. Belajar. Iya, belajar. Ada lagi gak kira-kira pesan-pesan buat para remaja-remaja di muka bumi sana yang pendengar saya yang berjumlah 12 orang itu? Apakah Dikit sekali ya Pak. itu banyak loh. 12 ruangan ini banyak. Oh iya. Kira-kira apa yang mau Itu disampaikan? bener itu Pak. Aku nonton aku lupa sih nonton videonya siapa. Jadi dia Dika lagi. Enggak, bukan kayaknya. Jadi tapi masalah follower sih. Oh. Follower 1000, kalau follower 1000 dikit kan? Ya benar. 500 Tapi, lah dikit. Iya, 500 lah dikit. Tapi bayangin 500 orang tuh beneran ada Dan ngeliatin kamu. dan ngeliatin kamu. Jadi itu banyak. Itu salah satu mindset juga yang mengubah Ya. mindsetku juga. Benar-benar. Kayak ini subscribernya YouTube saya yang nonton cuma 52 orang. Itu juga Takim dan keluarga-keluarganya. Oh iya, tapi 50 orang itu satu RT gak Pak? Lumayan. Lumayan lah. Lumayan. Kita bikin video yang nonton cuma satu RT kan lumayan banget. Iya. Pesannya adalah nonton YouTube-nya Raditya Dika. Tak kira YouTubeku Loh enggak kan, ini kan temanya edukatif. Raditya Dika Pak. Oh iya. Tadi Ambil ini kita kan- diskusinya. Ini kan topik kan. Iya, ini kan topik. Sama jangan impulsif buying. Kalau impulsif buying nggak apa-apa sih, kayak kemarin aku beli treadmill harga 2.600.000 dipakai 4 bulan dan aku jualnya bisa di harga 2.600.000. Itu nggak apa-apa. Iya, Nggak itu cuma Anda aja yang bisa kayak gitu. Nggak usah dicontoh Loh, ya. itu ada triknya Pak. Iya, Mau tak ada bukain saja. kelas tak? Nggak usah. Terima kasih ya Mayonda, itu aja bisa kita sampaikan malam ini. Terima kasih Mayonda dan saya Afif Amruwo dari Topik Gede. Saya pamit. Bye-bye. Bye-bye.